Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih bersama admin dan masih dalam serial Unordinary. Kali ini masuk episode ke-12. Bagi siapa saja yang baru mampir nih, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja nggak pakai lama, enjoy the story. John dan Sarah melanjutkan latihan mereka tanpa ada halangan. Selama ini Sarah selalu mengandalkan ability-nya untuk bergerak sangat cepat. Jadi sekarang dia benar-benar nol pengalaman bela dirinya. John memakluminya karena dirinya sendiri juga butuh mengulang gerakan itu ratusan kali agar terasa natural. Tak lama, ada seseorang naik ke atap. Orang itu bernama Abel, seorang elitir. Dia ke atap mau ngaso ya dan langsung mengusir mereka berdua. Awalnya John protes, tapi ya mau gimana lagi? Kekuatanlah yang berbicara. Sarah yang awalnya orang terkuat sekarang menjadi orang terlemah. Jadi dia pun mengalah. Saat pergi dari sana, John yang kesal menatap Abel dengan tatapan merendahkan. Gua tandain lo. Diusir dari atap benar-benar sangat mengecewakan. Baru pertama kalinya Sarah mengalami hal seperti ini. Setelah ini Sarah mau ke kelas mengikuti pelajaran. Tapi John gak ikut. Dia mau menyelesaikan suatu urusan dulu, mengingat tangannya yang masih terluka. Tapi di sini dia juga berpapasan dengan wanita rambut hijau itu yang bernama Juni. Langsung teringat tuh kalau dia adalah penulis artikelnya Sarah. Langsung aja. Gua tandain lo. Setelah Sarah pergi, John menatap Juni dari jauh dan waktunya pembalasan. Berpindah ke Juni, dia lagi jalan sama temannya setelah beberapa saat berpisah. Kali ini dia sendirian di tengah lorong yang sepi. Dari balik tembok ada seseorang yang menunggunya dan lagi-lagi pria bertopeng. Serangan kejutan berhasil dihindari Juni. Juni yang kebingungan mencoba bertanya dengan pria bertopeng itu, tapi ya percuma. Juni ini punya ability flash forward, yaitu bisa melihat beberapa detik ke masa depan. Ini kayak punya katakuri aja ya kan, haki tingkat tinggi. Juni mencoba memprediksi masa depan. Pertama, Juni mencoba melawan, tapi nggak bisa. Lalu dia mencoba kabur, tapi sama aja, ketangkap juga akhirnya. Orang ini terlalu ahli, jadi sulit. Jadi mau nggak mau harus mengandalkan beberapa trik agar bisa lolos. Mereka pun mulai bertarung. Juni berusaha untuk melepas topeng orang itu, namun gagal. Refleks orang ini benar-benar bagus, seperti sudah terlatih sejak lama. Juni ditendang dari atas tangga. Akhirnya bisa lolos. Juni benar-benar bingung akan sosok orang ini. Apa yang dia mau? Mengapa dia mengejar gua? Itulah yang Juni pikirkan. Gak pakai lama dia menuju ke Ramayana, yaitu kantin. Untungnya lagi jam makan siang ya. Melihat Juni terengah-rengah babak belur membuatnya ditertawakan orang-orang. Juni yang masih ketakutan menunggu sosok tersebut dari balik pintu. Dan gak lama John masuk. Juni pun bingung apakah sosok tadi sudah menyerah. Merasa aman, dia pun keluar dari situ. Gak jauh dari John duduk, ada dua orang yang bertengkar, pastinya menggunakan ability. Setelah memerhatikan sejenak, John berdiri. Kembali ke Juni, sudah yakin bahwa pria bertopeng tadi sudah menyerah mengejarnya, tiba-tiba ciluk bah. Seketika Juni dihajar tanpa ampun. Juni yang kebingungan memohon ampun. Dia bener-bener gak tahu apa kesalahan yang diperbuatnya. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Juni dihajarnya sampai nasibnya sama seperti Jake, pingsan dalam keadaan babak belur tergeletak di tengah lorong. Berpindah ke Arlo, dia sudah ditunggu temannya yang bernama Holden. Holden ini melaporkan kejadian misterius yang baru-baru ini terjadi, insiden Zeke dan Juni. Mereka sama-sama tergeletak pingsan tidak sadarkan diri. Pelakunya masih misterius, tapi kebanyakan berspekulasi kalau Arlo lah pelakunya. Karena orang-orang ini sebelum kejadian mereka sempat bikin masalah sama Arlo. Pada kasus Zeke, sebelumnya dia berurusan sama Arlo. Terus Juni, pelaku penulis artikel Serafina, tiba-tiba sekarat babak belur.
Ya, walaupun rumor-rumor ini nggak bisa dipercaya, tapi tetap saja pelaku insiden ini sangatlah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menghajar orang sampai pingsan terus dibiarkan begitu saja benar-benar pengecut, bukan begitu cara mainnya. Karena banyaknya kejadian belakang ini, reputasi Arlo mulai runtuh, dan karena pembantai misterius itu takutnya menyebabkan hierarki sekolah akan hancur. Maka dari itu, pelaku ini tidak bisa dibiarkan, harus ditangkap. Arlo yang memang udah tahu pelakunya nggak bisa berbuat apa-apa. Berpindah ke Serafina, dia masih merenung. Teringat nasihat John yang terus menyemangatinya. Sarah mulai bangun dari kasurnya, gak ada waktu buat meratapi nasib, saatnya berubah. Dia pun mulai mempraktikkan hasil latihan sebelumnya, mulai membayangkan lawannya, mengulangi combo gerakan terus-menerus. Elaine yang lagi ngerjain tugas pun dibuat bingung, mencoba memeriksanya, tapi malah diajak sparring ya kan. Keesokan harinya seperti biasa, ngobrol sama John dan Sarah sudah siap untuk diajarkan combo berikutnya. Pagi ini sekolah sudah dipenuhi oleh pembicaraan insiden pembantaian oleh pria misterius. Pertama Zeke, lalu Juni. Sarah yang mendengar itu khawatir kalau ia nanti akan target selanjutnya. Tapi John meyakinkannya kalau orang itu tidak akan pernah mendatangi Sarah. Siangnya, mereka berdua belanja ke mall. Sarah juga menceritakan sparringnya semalam sama Elaine. Dia itu kan seorang healer ya, jadi aman lah. Walaupun Sarah sering kepukul berkali-kali, jadi tinggal disembuhin aja, beres ya kan. Singkat cerita, mereka pun menghabiskan waktu di mall, mulai dari jajan HP, belanja pakaian. Ya biasalah, cewek di universe manapun pasti lama kalau belanja pakaian. Gara-gara kelamaan, John pamit dulu, mau nyari minuman. Di jalan dia lihat ada toko topeng nih. Itu kelihatan bagus ya kan. Dan singkat cerita, selesai belanja baju, mereka melewati tempat di mana Sarah diukur level ability-nya dan berakhir dijebak. Tempat di mana semua berawal. Ya walaupun sekarang udah nggak ada orangnya ya. Sebenarnya apa yang mereka perbuat pada tubuhnya Sarah ini sampai gak bisa menggunakan ability-nya? Apakah efek bius ini bisa dihilangkan? John juga teringat malam penyerangan di rumahnya. Selain itu, pihak pemerintah juga belum memberikan kejelasan pada Sarah. Jawabannya selalu dalam proses pengerjaan. dan pada saat disergap dulu, Sarah ini nggak ingat sama sekali. Intinya dia itu ingatnya kalau disergap oleh sekelompok mitir. Saat itu pun pas kekuatannya masih penuh ya, Sarah ini nggak bisa kabur dari situ. Sulit ya. Begitupun juga Arlo dan Elaine, mereka kewalahan menghadapi sekelompok mitir pada malam itu. Dan mereka mulai menganalisis pelakunya. Para pelaku ini gak mungkin orang sembarangan. Mereka punya alat untuk melemahkan ability. Alat itu pun pastinya dikembangkan melalui riset yang gak murah dan kompleks ya pastinya. Orang-orang ini pasti bukanlah sekelompok mitir sembarangan. Pasti ada backingannya. Sebenarnya siapa orang-orang ini? Sarah teringat akan Remy yang juga nyaris jadi korban. Mungkin dia punya petunjuk. Singkat cerita, malam itu di kamar John, dia mengeluarkan barang belanjaannya dan ada topeng di situ. Tadi beli topeng ya kan. Berpindah ke suatu distrik, tepatnya di malam hari, terlihat ada seseorang yang melarikan diri dari sesuatu dan ternyata yang mengejarnya adalah Remy. Malam ini Remy sedang melakukan aksi superhero-nya. Wanita ini adalah Alana, seorang kriminal yang meneror seisi kota. Remy ingin menumpasnya untuk membantu orang-orang yang ditindasnya. Dengan mudah Remy bisa mengalahkannya. Sementara itu dari atas Black dan Isen menjadi pendukung Remy. Isen yang mencari bahan rekaman Remy, tapi kelihatannya belum seru nih pertarungannya. Remy ini adalah seorang high tier, terlalu kuat jika melawan seorang mid tier seperti Alana. Jadi bisa dikalahkan dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tapi mengingat penjahat ini ya, seorang mid tier yang hanya memiliki level 2,7, apakah benar-benar seperti itu? Karena kelihatannya wanita ini lebih kuat dari informasi yang didapat. Isen curiga kalau Alana melakukan sesuatu pada dirinya yang menyebabkan level ability-nya meningkat. Remy juga mendapati ada yang tidak beres dengan Alana.
ada bekas suntikan lagi sama seperti kasus Waldo sebelumnya. Singkat cerita, Remy menunggunya bangun untuk diinterogasi. Pada awalnya Alana gak mau membeberkan rahasianya mengenai suntikan itu, tapi apa boleh buat, disetrum berkali-kali ya kan, mana tahan. Remy penasaran dengan sumbernya, siapa sosok yang mendistribusikan obat ini kepada para penjahat. Obat ini menyebabkan seorang mitir bisa menaklukkan seisi kota. Dan pada akhirnya, Remy dibawa oleh Alana ke suatu tempat. Di sana mereka ingin bertemu dengan si pengedar. Ethan dan Blake juga sudah di posisi dan tak lupa juga mendokumentasikannya. Dan tak lama, sosok tersebut muncul. Namanya adalah Vulcan. Di sini Vulcan juga bingung, ada orang lain di sini selain Alana. Apakah dia pelanggan baru? Mereka pun memulai transaksinya. Vulcan adalah pelaku pengedar obat-obatan itu. Alana adalah salah satu pelanggannya. Tapi hari ini Alana gak bawa duit, jadi dia maunya minta gitu aja. Tapi Vulcan gak suka dengan hal ini. Tanpa ragu, dia langsung membunuhnya. Seketika Alana mati konyol, semuanya terkejut, terutama Ethan. Dia langsung muntah di tempat. Setelah membunuh Alana, Vulcan langsung menyerang Remy. Remy juga terkejut melihat ability-nya Vulcan, cakar api. Sama persis seperti korban-korban Ember selama ini. Mati dengan luka cakaran, tusukan, dan juga luka bakar. Dia adalah Ember, sosok yang telah membunuh abangnya. Remy benar-benar marah di sini. Akhirnya dia menemukan pelaku pembunuhan abangnya. Langsung membuka maskernya dan pertarungan pun dimulai lagi. Remy dari awal terlihat tidak berdaya melawannya. Pergerakan Vulcan sangat cepat, sulit diikuti. Tebasan demi tebasan diterima oleh Remy. Dari jauh, Blake sadar akan kemampuan Remy yang bukan tandingannya. Dia menyuruh Ethan turun menyelamatkannya. Tapi di sini Ethan malah ampun-ampun ya. Dia menyesal udah ikut. Blake menceramahinya, kalau Ethan gak turun, nanti Remy bakal mati. Kembali ke Remy. Dia masih dalam posisi terdesak, berhadapan dengan sosok Vulcan yang benar-benar kuat. Dia berusaha menyetrumnya, tapi malah dibakar balik tangannya. Blake mengambil posisi untuk mendukung Remy. Pengalamannya sebagai sniper membuatnya benar-benar waspada. Sekalinya menembak, pasti Vulcan menyadari keberadaannya di sini. Di bawah, Vulcan masih berusaha menghabisi Remy. Kali ini dia mulai kesulitan karena adanya Blake yang mendukung Remy. Serangan terakhir pun mulai dilancarkan Remy, tapi trot, fatality. Seketika Remy ambruk, Vulcan berhasil melumpuhkannya. Sesaat sebelum membunuhnya, Ethan datang. Situasi kali ini benar-benar gawat. Ethan yang lebih lemah dari Remy pun harus bisa kabur dari situ. Beruntung ada Blake yang menembaknya dari jauh. Setelah bersusah payah mempertaruhkan nyawa, Ethan akhirnya berhasil kabur darinya. Dan Vulcan pun juga nggak ambil pusing, dia segera pergi dari situ juga. Berpindah ke asrama, Elaine lagi-lagi dimintai tolong oleh Blake. Dan seperti biasa, Remy dan Remy lagi korbannya kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Ini membuat Elaine heran, sebenarnya apa yang mereka lakukan bertiga. Setelah diobati dan siuman, Remy langsung menanyakan mengenai Vulcan. Dia masih optimis bisa menangkap Vulcan. Vulcan ini adalah satu-satunya jalan untuk membongkar sosok Ember. Selain itu, rekaman Ethan juga nggak ada. Setelah Vulcan membunuh Alana, dia nggak merekam kejadian selanjutnya. Walaupun masih ada rekamannya, Remy yakin
dia bisa membongkar sosok itu. Di sini Isen benar-benar kapok. Dia membujuk Remy untuk menyudahi aksi ini. Lebih baik menjadi murid, mengurus turf war, dan lain sebagainya. Hal ini terlalu sulit untuk diatasi. Kejadian sebelumnya hampir membuat mereka bertiga mati. Seandainya bidikan Blake meleset, pasti bertiga sudah jadi nama. Remy yang masih yakin mencoba membujuk kedua temannya, membuat Isen muak. Dia langsung memutuskan untuk udahan, nggak mau ikut-ikutan lagi jadi superhero. Sedangkan Blake juga kapok. Dia menasihati Remy agar gak mengulangi hal ini lagi. Semakin menyelam maka semakin berbahaya. Malam ini benar-benar membuka mata mereka. Ini terlalu sulit dihandle oleh sekelompok anak SMA. Hari ini istirahat dulu lah. Remy hampir mati soalnya. Setelah selesai diobati, Elaine menelpon Arlo melaporkan hal ini kepadanya. Singkat cerita, keesokan harinya Serafina mengunjungi Remy. Dia ingin menanyakan sesuatu mengenai sekelompok yang menyerang Sera sebelumnya, mengingat Remy juga hampir jadi korban. Dan pada saat itu Remy mengejar mereka. Walaupun mereka berhasil lolos ya, tapi Remy gak bisa memberikan informasi apapun pada kejadian hari itu. Tapi di sini Remy menemukan obat dengan efek yang berlawanan. Obat ini bisa memperkuat ability. Kita sebut aja ability amplifier ya. Bisa mengubah seorang mid-tier menjadi elite-tier. Jadi dia yakin kalau obat penghilang ability atau kita disebut ability disabler nih yang disuntikin kepada Sera itu ada hubungannya dengan ini. Obat ini dimiliki oleh Ember. Ember bisa saja memberikan para penjahat ability amplifier dan ability disabler untuk membunuh para superhero. Setelah mendapatkan informasi penting ini, Sera langsung pergi dari situ. Dari pembicaraan sebelumnya, Sera merasa ada yang gak beres dengan tangannya Remy. Ember, apa kasus Serafina ada hubungannya dengan Ember? Jun gak yakin dengan hal itu, karena target Ember itu berbeda. Mereka jelas-jelas mengincar para superhero, bukan orang random. Ya kalau Sera ini diam-diam jadi superhero ya beda ceritanya ya kan. Selain target, cara kerjanya juga beda. Ember itu bergerak individu, sedangkan kelompok ini menyerang ramean. Jadi gak ada hubungannya lah. Gak lama pun mereka berpisah. Sera mau latihan sendiri. Nanti siang sepulang sekolah mereka bertemu. Tapi di jalan Sera menemukan perpeloncoan. Seorang mid-tier menindas seorang low-tier. Penyebabnya ini ya biasalah, disuruh ngerjain tugas tapi malah dapat nilai D. Lagi ditindas gitu, Serafina muncul mencoba menghentikan penindasan ini. Si pelaku ini merasa beruntung. Ini merupakan kesempatannya untuk mengalahkan sang dewi sekolah ya kan. Tapi ternyata Sera sudah bisa melawan dong. Berbekal pengetahuan dan praktik yang John ajarkan, dia bisa menghajarnya dengan mudah. Hari-hari sebelumnya, Sera mulai mengikuti rutinitas John yang jogging pagi dan sore tuh 2 kali sehari. Ini dapat meningkatkan ketahanan agar bisa bertahan sepanjang hari. Karena ya ini seperti bermain poker, harus bisa meyakinkan musuh kalau kita ini lemah. Saat musuh lengah, baru deh hantem balik. Ya gertak sambel lah istilahnya. Selama kita bisa menganalisis pergerakan musuh dan bergerak lebih cepat, maka aman. Kembali lagi, orang ini benar-benar kesal dipukul oleh Sera. Mencoba menindas Sera, lagi-lagi bisa dilawan. Dan tapi pada akhirnya orang ini pergi dari situ sambil mengancam Sera. Setelah menyelamatkan si korban, Sera pergi dari situ melakukan urusannya. Berpindah ke Remy, dia dicegat Arlo. Arlo dengan raut mukanya yang kesal menariknya. Di sini Arlo memarahi Remy. Aksir superhero-nya selama ini udah ketahuan. Superhero yang bernama X-Ray. Dan melihat lengan kanannya Remy yang disembunyikan membuat Arlo marah besar. Udah tahu taruhannya nyawa, tapi masih aja nekat. Bodoh kali lah. Bahkan udah bertiga aja masih nggak bisa mengalahkan Ember yang cuma sendirian. Arlo tahu Remy ini mengejar pelaku pembunuhan abangnya. Tapi kenapa gak mengandalkan pemerintah? Kan cuma tinggal melaporkannya aja. Tapi sayangnya Remy ini udah trust isu ya sama pemerintah. Menurutnya pemerintah itu hanyalah orang-orang yang haus akan kekuasaan. Mereka nggak peduli dengan rakyatnya.
Remy ini bakal nurut jika disuruh berhenti jadi superhero, tapi kalau harus percaya pemerintah, enggak deh. Mendengar itu Arlo heran, kenapa teman-temannya yang orang-orang high tier ya, ini nggak bersikap sebagaimana mestinya ya. Berpindah lagi ke Sarah, lagi chattingan sama John di suatu tempat sepi, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendatanginya. Ternyata manusia penindas tadi mau balas dendam nih.